Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Nah, di sini saya akan menerangkan materi seni rupa yang diinovasikan dengan media pembelajaran digital. Pembelajaran digital di sini namanya adalah media pembelajaran digital interaktif, yang dimana nanti di dalam media pembelajaran ini akan tersedia yang pertama materi, ya, saja akan ada materinya. Lalu nanti yang kedua akan ada yang namanya kuis yang berbasis game edukatif. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk ke penjelasan materinya. Pada layar yang sudah ditampilkan, kita bisa mengklik pada tombol play di sini. Maka nanti akan langsung otomatis masuk ke bagian menu. Oke, setelah masuk ke tampilan menu, kita diberikan 3 pilihan. Yang pertama ada materi, yang kedua ada kuis, dan yang ketiga ada ending atau akhiri. Yang pertama kita akan menuju ke materi. Maka kita klik dulu ke materi, maka akan langsung menuju ke bagian materi ataupun tampilan materi. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan materinya. Materi yang saya pilih adalah materi seni rupa tentang perspektif dalam seni. Di mana nanti pada materi ini kita akan belajar yang pertama satu, apa itu perspektif, dan yang kedua mengidentifikasi perspektif. Yang ketiga kita akan belajar analisis karya seni. Yang keempat, mengapa menambahkan perspektif dalam suatu karya seni. Dan yang terakhir ada rekapan materi ataupun yang kita biasa menyebutnya kesimpulan. Hasil belajar yang akan kita dapatkan pada akhir pembelajaran nanti, yang pertama kita akan mendapatkan cara mengidentifikasi titik hilang dan garis cakrawala dalam karya seni. Dan yang kedua ada mengetahui mengapa seniman menggunakan perspektif di dalam karya seni mereka. Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perspektif. Di sini ada pengertian perspektif. Perspektif adalah teknik yang digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi dalam menggambar, melukis, ataupun fotografi. Perspektif pula dapat menambahkan kedalaman pada karya seni sehingga membuatnya lebih realistis ataupun tampak nyata. Lalu selanjutnya marilah kita mengidentifikasi perspektif. Ada 2 cara ya teman-teman untuk mengidentifikasi perspektif di dalam karya seni, yaitu satu mengenali garis cakrawalanya dan yang kedua mengenali titik hilang. Garis cakrawala itu adalah garis imajiner di mana langit bertemu dengan tanah. Di situ sudah ada contohnya, dan for your information, garis cakrawala juga sering disebut juga dengan garis horizon. Makanya di sini saya tuliskan dengan nama garis horizon juga. Yang selanjutnya garis ataupun titik hilang. Titik hilang adalah titik di garis cakrawala tempat garis perspektif bertemu. Itu di tengah-tengah pertemuan antara garis perspektif dengan
garis cakrawala. Kalau garis perspektif itu garis dari sudut pandang kita, sudut pandang satu arah, dari face to face ataupun berhadapan. Nah, setelah kita mengidentifikasi perspektif di gambar tadi, marilah kita mencoba menganalisis karya seni di gambar ini. Mari kita identifikasi tiga hal yang ada di sini, diantaranya garis horizonnya di mana, lalu titik hilangnya di mana, garis perspektifnya pun di mana. Sehingga setelah kita melakukan analisis pada gambar tersebut, ditemukanlah tiga hal tadi. Garis perspektifnya itu sudah saya beri tanda panah dan garisnya juga, lalu garis horizonnya di situ, titik hilangnya pun di situ. Tidak jauh berbeda pada gambar yang pertama tadi sebagai contoh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kenapa para seniman menambahkan perspektif di dalam karya seninya. Tentu ada tujuannya. Di antaranya adalah satu, untuk menambah kedalaman. Yang artinya, kedalaman itu memberikan ruang dan sentuhan jarak dalam karya seni. Lalu yang kedua adalah untuk membuatnya lebih realistis. Memberikan kedalaman karya seni juga membuatnya lebih realistis, seolah Anda benar-benar berada dalam karya seni tersebut. Jadi kita tuh nanti berasa atau terasa terlibat dalam suatu karya seninya tersebut. Lalu tibalah kita pada rekap materi ataupun kesimpulan. Jadi ada yang namanya perspektif. Perspektif digunakan untuk menambahkan kedalaman pada karya seni, membuatnya tampak tiga dimensi dan realistis. Lalu ada garis horizon, adalah garis cakrawala, di mana garis cakrawala tersebut adalah garis imajiner di mana langit bertemu dengan tanah. Serta ada titik hilang. Titik hilang di garis cakrawala tempat garis perspektif bertemu. Nah, setelah selesai tadi kita membahas tentang materi, maka kita selanjutnya akan bermain kuis. Kuis berbasis game edukatif. Nah, kita langsung saja klik ke kuis ini. Nanti akan secara otomatis masuk ke bagian kuis. Oke, jadi di sini tentang materi-materi yang ada di dalam perspektif dalam seni ya, itu seperti itu contoh soalnya. Dan ketika jawabannya benar langsung otomatis mendapatkan poin. Mungkin tidak semuanya saya tampilkan, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita tadi sudah selesai membahas tentang materi dan kuisnya. Bagian inovasi pembelajaran yang saya jelaskan tentang materi perspektif dalam seni. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam penulisan pada saat menulis materi yang ditampilkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.